sekalian, Om Swastiastu. Nah, baik Ibu-ibu, kita lanjut ke materi tentang kurikulum Merdeka PAUD. Jadi sebelum ini ayo kita berdiri dulu. Berdiri, segarkan pikiran, segarkan badan, karena tadi 1 jam penuh kita duduk apa tadi? Iya, lembar PBD. Ayo berdiri semua, ayo dengan senyum, dengan senyum. Dengan senyum. Tapi tisu di sini. Iya. Saya akan mengajarkan ice breaking untuk ibu-ibu. Saya tahu mungkin ada lebih banyak ibu-ibu yang tahu. Ice breakingnya dengan tidak panjang ice breakingnya. Mungkin ini sudah sering saya berikan, tapi satu dulu. Jadi kalau saya bilang buka mulut bersuara 1 kali, ha. Buka mulut bersuara 2 kali, ha ha. Buka mulut bersuara 3 kali, ha ha ha. Ya, kita mulai ya sama-sama. Buka mulut bersuara 2 kali, ha ha. Kedua. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Ayo ekspresinya ya. Buka mulut bersuara 2 kali, ha ha. Buka mulut bersuara 3 kali, ha ha ha. Buka mulut bersuara 1 kali, ha. Buka mulut bersuara tanpa suara. Kalau untuk memahami kurikulum Merdeka itu sebenarnya tidak bisa 1-2 jam. Tapi ini kita lihat waktu, jadi mungkin saya percepat. Nanti akan kita bahas di perbungkus masing-masing. Nah, Bapak Ibu, kurikulum Merdeka PAUD mungkin selama ini kita sudah dapatkan, tapi tidak tidak spesifik. Biasanya dibuka yang satu dengan sudah SMP-nya, SD-nya, TK-nya. Nah, kali ini saya akan bawakan materi kurikulum PAUD memang spesifik untuk TK. Nah, ibu-ibu, adik-adik sekalian, langkah awal untuk memahami kurikulum PAUD, 3 permen ini harus di-download. Kalau untuk memahami, 3 permen ini harus di-download. Apa semua isi dari permen ini? Nah, ini keputusan Menteri 262/M/2022 ini tentang struktur kurikulum. Jadi struktur kurikulum PAUD di keputusan Menteri 262 ada 2 kegiatannya. 2 kegiatannya. Kalau kita bandingkan di kurikulum K13 dia cuma 1, ekstrakurikuler dengan intrakurikuler dengan ekstrakurikuler. Nah, lalu di K13 yang sering kita lakukan cuma intrakurikuler. Ekstrakurikulernya hampir, kalau kita di sini sepertinya kayak tidak ada, karena ekstrakurikuler itu dikerjakan waktu pulang sekolah. Barangkali ekstrakurikuler mengajar menari, menggambar atau apa. Nah, itu hampir kalau kita Poso Pesisir Utara hampir semuanya tidak ada ekstrakurikulernya. Jadi yang kita adakan di K13 intrakurikuler semua. Nah, kalau di permen ini ibu-ibu, ini di struktur kurikulum. Jadi yang di sini, yang penting di sini untuk PAUD ada 2, intrakurikuler dengan B5 atau ko-intrakurikuler. Nah, kalau dulu itu ekstrakurikuler yang K13 tidak masuk di kegiatan pembelajaran untuk intrakurikuler. Nah, kalau di sini di permen ini kegiatan pembelajaran untuk P5 masuk di kegiatan pembelajaran yang ada di 1 semester atau 2 semester. Jadi dia masuk di dalam kegiatan pembelajaran. Nah, untuk sampai di sini kita pahami dulu ini Bapak, intrakurikuler dan ko-intrakurikuler atau disebut P5. Apa itu P5 Ibu? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi jangan sering-sering kita bilang P5. Apa itu P5 kita tidak tahu. Kalau P3-nya profil pelajar Pancasila. Nah, P3 ini selalu ada di intrakurikuler. Kalau P5 berarti di kegiatan ko-kurikuler, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, saya tidak banyak bahas ini di
di Permen 2 berapa tadi ini? 262. Saya cuma ini alokasi waktu pembelajaran di PAUD usia 4 sampai 6 tahun paling sedikit 900 menit per minggu. Alokasi waktu di PAUD usia 3 tahun atau di KB, berarti kan bayi-bayi di BMI. Jadi dia 4 tahun paling sedikit 360 menit per minggu. Nah, bagaimana ini? Ini alokasi waktunya bagaimana? Nah, kalau kita biasa susun alokasi waktu itu, kita harus pegang apa? Pegang apa ya, Ibu? Apa yang harus kita pegang untuk susun alokasi waktu di kegiatan pembelajarannya kita? Apa? Kasih gue Ibu dengar. Iya, kalender pendidikan. Tidak bisa kita susun alokasi waktunya ini kalau tidak ada kalender pendidikan di tangannya kita. Nah, alokasi waktu untuk pembelajaran satu semester itu minimal 16 minggu minimal. Tapi kalau kalender pendidikannya kita hampir rata-rata 19 atau 20 minggu dalam satu semester. Itu headnya kita. Head apa Ibu? Hari efektif belajar di dalam kalender pendidikan, karena ada 2 HES. Nah, kalau kayak di untuk PAUD hampir semua rata-rata lebih banyak DPR karena kita revisi itu. Karena kalau untuk SD ada dia punya kegiatan apa ujian apa semua. Nah, kita kan tidak ambil itu. Nah, di kegiatan ujian SD apa semua tetap kita ambil di hari efektif belajar. Nah, itu yang kami lakukan selama ini. Kami revisi kalender itu selalu kerjasama saya dengan gubernur untuk merevisi itu. Jadi untuk merevisi itu kalender pendidikan di awal Juli sudah ada kalender pendidikan, karena di awal-awal Juli itu biasa di Juni akhir dari kabupaten sudah share itu kalender pendidikan yang kita pergunakan untuk se-Kabupaten Poso pesisir, se-Kabupaten Poso. Nah itu ini bagaimana sudah jadi kalau 6 hari kita kan rata-rata 6 hari, ada yang 5 hari? Ada KB, nanti tinggal dihitung lah. Bagaimana bisa diintegrasikan atau bagaimana ya? Apa bahasanya itu Ibu pengawas? Kita tidak mengerti jadi bahasa ini. Dia punya yang alokasi waktu ini di kegiatan iya. Jadi dia per hari itu 150 menit per hari. Jadi dia 900 dibahagi 6. 900 dibahagi 6 dapat berapa Ibu? 900 dibahagi 6 dapat berapa? 150 menit. Jadi dia berarti 2 jam setek. Jadi kalau jam 8 masuk, jam berapa keluarnya? Setengah Jadi kalau jam 10 keluar berarti apa? Melanggar peraturan pemerintah. Karena sudah diatur di sini. Jadi jam 8 masuk, berarti setengah 11 harus baru pulang. Kalau tidak berarti tidak cukup jam mengajar yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Nah, nanti untuk KB nanti tinggal disesuaikan saja karena dia lebih sedikit ini 360 per menit. Ya, jadi dia kalau cuma dibikin, jadi kalau dibikin 6 hari ini 900 bahagi 6 dapat 3 jam. Kenapa? Kalau kayak kosong bisa tidak? Mau dibikin yang 5 hari? Bisa. Kenapa tidak bisa? Cuma mengajarnya itu berarti dalam 1 hari 3 jam. Dari jam 8 masuk keluar jam 11. Waduh, suka anak-anak TK. Jadi makanya diambil itu kalau kita Kabupaten Poso 6 hari hampir rata-rata. Apalagi Poso Pesisir Utara 6 hari ya hampir rata-rata. Tidak ada 5 hari khusus TK. Nah itu sampai di sini ada yang tanya. Jadi per materi kalau ada yang mau bertanya, ayo bertanya supaya 1 kali jalan ini apa-apa. Sambil diberikan materi sambil maksudnya begini, kami menyampaikan materi ini belum tentu kami yang paling benar. Mungkin ada masukan-masukan sesuai dengan pengalamannya Ibu, sesuai dengan pengetahuannya Ibu, mungkin ikut Zoom, ikut apa. Ayo kita saling melengkapi di sini. Jadi bukan berarti kayak saya dengan Ibu Indra tadi ini bahwa sudah sampaikan materi sudah kami yang paling benar. Kami butuh juga masukan, butuh juga pengalamannya dari ibu-ibu untuk memberi masukan kepada kami. Jadi setiap anu ini kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sampai sini ada yang mau ditanyakan?
kita lanjut masuk. Iya, itu tadi keputusan menteri di 262, yaitu apa? Struktur apa? Struktur kurikulum. Jadi yang tiga ini ibu-ibu harus ada di print di sekolah. Ini harus ada di print. Jadi jangan nanti bilang, aduh, banyak. Kalau memang banyak kan ada di situ khusus PAUD. Jadi yang khusus PAUD saja yang di print. Khusus PAUD saja di print. Nah tadi di keputusan menteri ini ada dua kegiatan pembelajaran yang wajib, yaitu tadi apa? Intrakurikuler dengan B5. Nah intrakurikuler itu apa? Intrakurikuler itu apa? Nah kita buka lagi di peraturan BSKP nomor 033/H/KR/2022. Jadi yang di 033 itu tentang intrakurikuler, di sini kita belajar tentang apa? Capaian pembelajaran. Cari yang PAUD punya ini. Yang di 033. 033. Bodinya 033. Iya, jadi intrakurikuler itu di mana? Jadi semua ada aturannya ibu. Kita tidak bisa karang-karang kita bikin kurikulum, bikin KWST, kita merujuk di 3 keputusan ini. Tidak bisa kita cuma karang-karang sendiri. Nah ini kalau kita lihat di sini kita pasti kacau. Aduh, ada yang SMP punya, ada SD punya, jadi bingung. Nah di sini ibu yang cari yang untuk PAUD yang punya. Iya, jadi di keputusan di BSKP ini yang 033 dia tentang intrakurikuler. Di sini termuat ada PAUD, TK, SD, SMP. Nah ini yang untuk PAUD, menyusun capaian pembelajaran di pendidikan anak usia dini. Sudah, jadi di sini sudah ditentukan dia punya capaian pembelajaran. Di sini mana ya capaian pembelajarannya? Coba kasih naik Bayu. Sudah ditentukan capaian pembelajarannya. Jadi pemerintah sudah tentukan capaian pembelajarannya. Kalau kita lalu yang ini yang intrakurikuler yang ke-13 ada di keputusan Menteri Kebudayaan Dikbud kalau tidak salah di 146 yang memuat KIKD. Nah kalau di kurikulum Merdeka dia memuat di sini di keputusan BSKP 033 tentang intrakurikuler. Jadi kita tidak bisa lari dari peraturan-peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Nah ini tentang capaian pembelajaran, ini keseluruhan ini salah. Nah, capaian pembelajaran. Nah kalau di sini ini masih tergabung semua dengan bukan tidak punya baik yang dari sampai sini ada yang mau ditanyakan atau kita lanjut dulu? Bukan punya capaian pembelajaran. Bukan. Itu, iya. Ah ini jadi capaian pembelajaran di intrakurikuler ini ada coba ibu disebut elemen. Ya kalau dulu biasa dibilang indikator atau KI kalau tidak salah lalu. Nah di intrakurikuler dia disebut elemen. Capaian apa elemen? Coba ibu turun ibu. Ada berapa ini ya? Terus. Nah ini stop. Yang pertama elemen nilai agama dan budi pekerti. Yang kedua, terus ibu boleh ditulis-tulis ya, elemen jati diri yang kayak ibu pengawas bilang tadi. Ini semua disebut elemen ya. Jangan dulu kita masuk di P5, ini khusus intrakurikuler. Jadi dia disebut elemen jati diri. Ini jadi tiga elemennya di intrakurikuler. Ini yang ketiga, elemen dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa dan seni. Nah kalau dulu yang K13 dia ada kalau tidak salah di Permen 137 yang memuat apa itu 6 aspek perkembangan anak apa semua 6 sosem, kognitif, seni, bahasa, fisik, motorik. Nah jadi jangan ibu-ibu bilang apa jadi yang itu semua lari kemana dia fisik motorik, lari kemana dia punya kognitif, lari kemana dia punya bahasa. Nah di sini di yang terakhir sekali itu yang terakhir tadi yang elemen terakhir di literasi. Nah terus
Jadi di sini sudah masuk dia punya seni. Di sini masuk dia punya seni, masuk DP matematika, masuk DP bahasa. Masuk apanya lagi? Seni ini masuk apa? Motorik, fisik motorik. Jadi jangan bilang masuk hilang dan itu. Jadi semua dia di sini, masuk semua di sini dia. Jadi berapa elemennya? Mau tanya ulang Ibu, berapa elemen di capaian di CP? Capaian? 3. Jadi ayo naik ulang ke atas Ibu. Nah, jadi ini capaian elemen ini sudah ditentukan oleh pemerintah. Capaian pembelajaran ini sudah ada di pemerintah. Apa yang guru dalam sekolah beken ini? Ini tujuan pembelajaran ini kosong di Permen 033 itu. Ini siapa yang susun? Sekolah dan guru. Sekolah dan guru yang susun dari capaian pembelajaran ini. Nah, ini guru yang susun. Ini tidak ada di permen tadi itu, di mana permen 033. Ini kita dari mana kita merujuk membuat tujuan pembelajaran? Nah, ini dari ini. Sampai sini ada yang bisa? Ibu, siapa tahu ada masukan Ibu atau apa Ibu pengawas? Ini tujuan pembelajaran ada yang disusun waktu itu kita ambil dari tapi ada yang kami tambah sesuai dengan kebutuhannya kita di sekolah. Jadi ini tidak tujuan pembelajaran ini bukan dari pemerintah, kita sendiri yang susun. Jadi ini versi Al-Munawwarah punya versi Al-Munawwarah punya ini. Karena kalau kita lihat di 033 pasti kita orang bingung yang mana bisa main pembelajaran cuma tahu bulan CP kan? Mana itu CP-nya Padahal sudah ada tersusun situ CP untuk TK, CP untuk cuma lantaran dilihat satu kali full sudah dengan SD punya dari SMP jadi bingung orang. Nah ini sudah disusun dikasih keluar tadi itu komentarnya itu khusus untuk PAUD. Jadi 3 elemen. Jadi saya langsung saja nanti sebentar saya punya PTT karena mau cepat ini. Apa yang diajarkan di sini di capaian pembelajaran ini di intrakurikuler? Yang kita ajarkan di sini tujuan pembelajarannya. Ingat baik-baik Ibu-ibu yang kita ajarkan di capaian pembelajaran ini tujuan pembelajarannya. Ini saya langsung sebenarnya ada. Iya. Bagaimana dengan pembelajaran untuk sebelum kita lanjut. Jadi intrakurikuler ini kalau kita sudah bikin dia punya kita pegang kalender pendidikan, kita sudah bisa tentukan berapa minggu topik apa yang akan kita ambil. Topik apa yang akan kita ambil, kita susun. Bagusnya itu menyusun itu per bukus, tapi topiknya tidak harus sama. Memang harus sesuai dengan kebutuhannya kita masing-masing di sekolah. Jadi memang kalau untuk apalagi membuat KOSP, kalau kurikulum merdeka tidak sama dengan K13 lalu yang cuma atasnya diganti, semua isinya sama. Nah kalau untuk kurikulum merdeka tidak bisa. Jadi tidak bisa mau copy paste kalau kurikulum merdeka karena harus sesuai dengan karakteristik sekolahnya kita. Nah tadi itu intrakurikuler. Nah apa itu yang disebut lagi P5? Bagaimana cara mau dimasukkan dalam kegiatan pembelajaran? Nah P5 ada untuk P5 dia ada di sini di Beskap nomor 009/H/KR/22. Di sini juga ada yang khusus PAUD. Kalau saya punya ini sepertinya kalau di laptopku ada memang yang khusus PAUD yang sama Ibu Daina kan dari saya itu, cuma tidak bisa connect saya punya fokus. Nah itu, jadi ini dia punya yang intrakurikuler. Nah, bagaimana lagi mau dimasukkan itu intrakurikuler? Jangan dulu, kalau intrakurikuler tadi disebut kalau elemen, capaian pembelajarannya disebut elemen. Dan kalau kalau P5 dia disebut dimensi. Tadi kalau di disebut capaian pembelajarannya disebut elemen. Kalau di P5 disebut dimensi. Dimensi di P5 ada 6. Yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan terus. Sampai 6 tidak usah dibaca terus Ibu. Gotong royong. Terus ada 6 ini. Kreatif terakhir. Nah, kalau ini Ibu dari dia punya dimensi dari apa yang kasih di atas ini. Dari dia punya dimensi
dia punya elemen, dia punya sub elemen sampai akhir hasilnya. Kita guru tidak bikin, sudah ditentukan semua oleh pemerintah. Kalau yang P5 ditentukan semua oleh pemerintah, jadi kita sekolah tidak bikin kalau profil pelajar Pancasila. Makanya dia di sini disebut kegiatan pembelajarannya disebut tema. Ada 4 tema besar di P5 ini. Yang pertama, aku cinta Indonesia, aku sayang bumi, kita semua bersaudara. Yang keempat, aktivitas imajinasi dan kreativitasku, kalau tidak salah minta maaf kalau salah, tapi itu 4 tema besar. Makanya dibilang tema karena dia ditentukan oleh pemerintah. Jadi kalau P5 kita tidak pusing-pusing lagi, tinggal kita ambil saja, dibikin begini supaya ada yang atas nama sekolahnya orang. Kalau kayak di Permen itu hampir seluruh ada TK, SD, SMP. Jadi kita ambil begini. Nah ini semua sudah ditentukan oleh pemerintah. Nah bagaimana bisa dimasukkan profil pelajar Pancasila? Kalau ini profil di P5 ini, dia minimal 4 minggu dalam 1 tahun pelajaran, kegiatan pembelajarannya. Nah, ada sekarang anggapan bahwa sekarang sudah itu lalu yang dibilang sudah diganti, tinggal 4 tema besar. Tidak bisa tema ini dimasukkan di kegiatan intrakurikuler. Beda. Jadi kalau saya mau ambil topik, saya suka itu aku cinta Indonesia, mau dikasih masuk di topik, tidak bisa. Tinggal bisa suka aku cinta Indonesia mau dimasukkan di topik. Apa ya? Cinta daerahku atau apa kek? Tidak bisa tema yang P5 dimasukkan di dalam kegiatan intrakurikuler. Nah, bagaimana? Tadi minimal berapa minggu dia dalam kegiatan per tahun? 1 semester. Kalau ini P5 4. Jadi kami kalau di gugus melon, kami ambil kegiatan 2 minggu di semester 1, 2 minggu di semester 2. Kegiatan pembelajaran P5 tidak bisa dicampur aduk di intrakurikuler. Sempama ini di Agustus ada 4 minggu. Agustus 2 minggunya intrakurikuler, 2 minggunya P5. Jadi tidak bisa, hari ini kita mau bahas ini bisa, besok kita mau aku cinta Indonesia, tidak bisa. Karena dia 1 modul ini. Jadi kalau kita ambil, kalau kayak pendengaran dia P5 yang kami adakan selalu karena bertepatan dengan 17 Agustus. Di bulan Agustus 2 minggu intrakurikuler, 2 minggu P5-nya. Jadi dia punya sampai sini ada yang mau ditanyakan? Siapa tahu masih bingung-bingung? Apa sepertinya masih ada yang mau campur adukan ini tema dengan kegiatan pembelajaran intrakurikuler? Nanti masa kita di penilaian, apa penilaian beda atau tidak? Apa semua yang mau dinilai itu yang terakhir. Jadi saya tidak masukkan lagi ke, karena ini saya sudah press. Sebenarnya dia penjelasannya tapi saya tidak langsung saya 1 kali ini. Dari sini untuk P5 dan intrakurikuler ada pertanyaan atau ada yang masih bingung-bingung? Ada? Kalau kayak macam orang loh, biasanya belum bisa kalau orang karena biasanya dari kegiatan itu orang ambil sampai macam saya tuh kayak macam pas mau ada bulannya ada kegiatan maulid begitu, makanya begitu umpama macam tahun ini tuh ada tahun ini umpama dia ada di bulan Mei. Jadi 2 minggu itu pas yang ada untuk peringatan yang maulid itu kalau masih masuk ke DPR itu Apa DP tema besar dia? Dia harus pakai tema besarnya itu deh. Jadi 2 minggu itu tema itu terus dibangun. Jangan dicampur aduk kegiatan pembelajaran. Nah, kenapa lagi ada P5? P5 dia apa tadi, proyek penguatan, dia menguatkan profil pelajar Pancasila yang ada di intrakurikuler. Kalau kayak dulu dibilang apa ya? Apa biasa itu? Pengayaan, pemantapan apa semua itu. Ini dia itu ada di sini di P5-nya. Kenapa bukan P5 semua dibikin pembelajaran? Karena dia cuma sebagai penguatan dari intrakurikuler, profil pelajar Pancasilanya, penguatannya ini, penguatan apa semua ya tadi itu tentang karakternya, tentang apanya yang tadi itu yang 3 elemen. Jadi dia ini, jadi jangan sampai kalau awal-awal saya juga bingung, gimana dia punya
bagaimana dia punya serta dapat dia punya materi sebenarnya. Oh begini, ternyata begini. Jadi itu tema P5 tidak bisa dimasukkan di intrakurikuler. Apa yang dibahas di Aku Cinta Indonesia apa kira-kira? Bukan cuma peringatan, apa? Makanan, apa lagi? Jadi banyak yang mau dibahas di situ. Aku Cinta Indonesia, bahasa, budaya, makanan, apa semua. Jadi kalau seumpama mau ambil, bukan hanya kegiatan 17 Agustus, bisa juga kita ambil makanan kesukaan Aku Cinta Indonesia. Jadi ditanya anak-anak, buah apa yang paling anak-anak suka, buah apa? Jadi tidak mungkin anak-anak itu hampir semua sama. Nah ini sudah pembelajaran yang berpusat pada anak, kemauannya anak yang kita ikut, bukan kemauannya guru. Nah bagaimana dia punya implementasinya kan? Pengenalan buah, gizi dari buah, apa semua dari awal. Habis itu, jadi ini kalau P5 bukan puncak tema bukan puncak tema. Kalau di intrakurikuler bisa kita ambil puncak temanya, kayak kita ambil buah tadi. Puncak temanya apa? Kita bikin apa? Jus. Jadi anak-anak buah kesukaannya. Jadi berapa itu anak-anak yang punya kesukaan yang pisang atau apa? Kita praktek membuat jus, tentu dilibatkan orang tua. Karena bikin jus itu apa? Kalau cuma jeruk, ada peras-perasnya yang manual. Kalau yang lain-lain, tapi yang ada yang mau cepat, mau bikin blender. Kalau blender, bahaya tidak kalau anak-anak yang jelas harus didampingi oleh orang tua dan guru. Jadi pokoknya dipahami, P5 bukan puncak tema. Dia kegiatan pembelajarannya beda. Kalau mau cari di puncak tema, kegiatan intrakurikuler bisa kita adakan dalam 2 minggu atau 4 minggu atau 3 minggu. Kita bikin puncak temanya. Seumpama tanaman yang kita ambil. Jadi bukan berarti serta kita masuk di kurikulum merdeka. So tidak mau kita masuk kurikulum merdeka. Kita tidak mau ambil itu tema-tema K13 lalu. Padahal itu yang penting yang lo kayak diriku atau semua tinggal diganti saja namanya. Tidak usah kalau mau gengsi ambil diriku atau apa, ganti saja namanya yang menyangkut tentang apa anggota tubuh kayak atau apa jadi topik. Kalau gengsi ambil diriku itu kan 13 punya, nanti dibilang lagi kalau masih dalam BK13. Padahal so kurikulum merdeka. Padahal memang cuman itu kegiatan pembelajarannya memang beda. Dia di situ capaian pembelajarannya memang. Jadi kita masuk di langsung saja, kita tidak lama. Ayo sampai sini tidak ada pertanyaan. Sudah bisa dimengerti bagaimana penempatan kegiatan kurikuler dengan P5. Jadi dia P5 itu 1 semester dia paling minimal 4 minggu. Jadi seumpama 19 minggu di semester 1. Kalau sudah diambil 2 minggu untuk P5 berarti dia intrakurikulernya berapa minggu? 17, tinggal 17. Nah biasanya kalau kita balik susunan begitu yang paling minimal 17 minggu di semester 2 karena banyak dia punya apa? Dia punya libur. Jadi kita betul-betul dipahami ya bagaimana pembelajaran intra dengan P5. Kalau ada yang ditanyakan, saya jangan bertanya sampai itu masih gitu supaya ada paham yang kita mau angkat. Ya. Yang saya tangkap dari waktu itu tadi, berarti kalau sudah habis kan biasanya kalau habis topik ada pengayaan kan Ibu? Itu? Kalau topik kita sudah angkat intrakurikuler, tidak ada lagi yang disebut pengayaan saya. Dia puncak tema. Karena yang mau dicari di sini capaian pembelajarannya. Biasanya kalau orang dulu pengayaan itu anak-anak belum mampu mewarnai dengan benar, itu biasa kita bikin pengayaan. Nah di sini di kurikulum merdeka tidak lagi begitu caranya. Dia yang capaian pembelajarannya. Masuk dulu deh di adik saya itu di Parenta kasih di apa tadi? Di PTT. Ini saya sudah rangkum semua ya, saya sudah rangkum karena waktu yang baru. Tapi kalau ada yang tidak dimengerti, terus saya. Nah, sudah terus ini sudah kan? Nah. Jadi apa tadi ada bilang? Kalau untuk bentuk penilaian kalau dulu 10 anak 10 lembar penilaian kalau dulu. Nah sekarang kalau di penilaian
tadi. Ya. Jadi kalau penilaian yang untuk intrakurikuler dengan P5 bukan lagi yang per 10 anak dinilai semua keriting ibu guru PANU, karena bukan kegiatan pembelajarannya yang dinilai, capaian pembelajarannya dari tujuan pembelajaran yang sudah kita susun. Jadi biasanya cuma 3 anak, karena tujuan pembelajaran yang di akhir itu yang kita jadikan bahan penilaian. Oh, anak ini sudah apa yang capaian pembelajarannya dari tujuan pembelajaran itu. Jadi bisa 3 anak, bisa 4 anak, kalau seumpama 15 anak. Nah, ini topik yang kita angkat biasanya sampai 2 minggu atau 3 minggu. Masa dari 10 anak dalam 3 minggu itu tidak bisa dinilai semua? Ada pertanyaan atau apa mas di masa penilaian? Nah, apa yang kita format penilaian apa yang kita pakai di kurikulum Merdeka? Mas bilang, jadi sudah ditentukan minimal 4 minggu di keputusan itu 09009 sudah ditentukan kalau di PAUD minimal 4 minggu dalam 1 semester minimal. Jadi bagaimana mau disendiri apa? Tidak, memang kita tidak bisa campur aduk. Dia punya modul tersendiri yang seperti ibu sudah jelaskan tadi. Jadi kayak begitu tadi itu kita mau ambil di 4 minggu kayak di bulan 2. Di bulan 2 itu biasanya 4 minggu juga ibu ya. Selama ini 4 minggu. Kalau kami selalu lihat kalender pendidikan sudah 2 tahun, di bulan 2 itu memang 4 minggu. Apa yang mau diambil di situ? Kami biasa. Jadi 2 tahun ini kami berturut-turut ganti terus temanya kami di situ. Karena kami memang cari yang 4 minggu dalam 1 bulan itu supaya modul proyek kegiatan P5 itu betul-betul bukan tuntas dari awal pengenalannya dari apa sebenarnya yang ibu pengawas bilang tadi, kegiatan pembelajaran P5 tidak harus menghasilkan karya, apalagi aku sayang bumi. Apa yang dihasilkan di situ? Kebersihan lingkungan. Ya, jadi penilaiannya tadi kita masih ulang ya situ. Nah, checklist, anekdot, hasil foto berseri. Yang untuk kami selama ini yang untuk P5 selalu kami checklist dan hasil karya. Nah, tapi tidak harus itu. Kalau kayak versinya kami. Tapi yang hasil karya ini bagusnya di P5 kalau kayak menurut kami. Nah, bagaimana contoh-contoh bentuk asesmen itu? Coba buka ibu. Ada tadi checklistnya bagaimana. Jadi memang harus ada bentuk foto yang kita tarik di dalam penilaian itu. Nah, ini foto yang dulu ibu, yang aneh dulu. Ini apa ini? Penilaian ini. Oh, ini foto berseri ya? Nah, ini contoh foto berseri ini ibu-ibu. Oh, papelnya aduh. Mohon. Iya. Coba lihat foto berserinya. Dia begitu. Foto anak analisis nilai agama dan budaya Kali dan Haris mampu mengenal agamanya melalui rumah ibadah. Ini asesmen foto berserinya ya. Ayo, jati dirinya ada semua. Nah, jadi kalau dia nanti penilaian ini foto berseri ini mau dimasukkan di mana nih? Di P5, berarti yang di ujungnya itu bukan jati diri, bukan apa. Jadi yang ada di dimensi P5. Apa yang mau diambil di situ? Jadi kalau di penilaian intrakurikuler dia masuk semua jati dirinya, nilai agamanya dengan literasi apa semua tadi itu. Tapi kalau di dimensi penilaian di P5 dia tidak masuk semua, tinggal kita pilih dimensi-dimensinya. Mana yang sesuai dengan kegiatan pembelajarannya kita. Kalau kayak itu penilaian. Jadi jangan serta penilaian nanti yang dipakai untuk P5. Ini cuma contoh ya, untuk P5 ibu taruh yang ini. Ibu taruh yang jati diri. Kalau ini penilaian itu apa nih? Yang nilai agama jati diri dengan untuk intrakurikuler. Ya, jadi jangan kalau kita pakai penilaian foto berseri ini untuk P5 berarti di sini dia bukan ini. Dia lihat di dimensi penilaian. Coba buka itu. Yang P5. Bukan di situ.
Nah ini dari atas itu seperti ini. Jadi dimensi ini beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ini dia punya apa ini? Yang kayak tadi di capaian pembelajarannya ini. Jadi tinggal kita pilih mana kira-kira yang masuk di kegiatan pembelajaran Tuhan. Nah, mana kira-kira yang masuk di capaian pembelajarannya untuk P5. Jadi jangan pakai yang ini kata-kata itu karena ini penilaian yang ada di intrakurikuler. Sampai sini, ada yang mau bertanya? Iya, dicari di sini. Di sini dan ini tidak dipakai semua. Kita sesuaikan dengan kegiatan pembelajarannya kita untuk penilaiannya. Ini kalau mau dipakai semua, yang saja intrakurikuler itu saja 3, masih gak bisa ngamati apalagi kalau dipakai semua levelnya sampai ke bawah-bawah itu sampai dipakai semua. Jadi kita pilih saja mana yang sesuai dengan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Sampai sini ada yang bertanya? Iya, coba kata di penilaian selanjutnya Ibu. Ada checklist. Masuk ulang apa tadi? Bukan di download, di tangan itu ada. Coba bukan di download. Iya, jadi 4 penilaian itu ya. Jadi jangan sampai taruh dia punya CP-CP dengan dimensinya itu sampai beda intrakurikuler yang kita ajarkan, tapi dia punya format penilaian ada dia beda kata-kata dimensi. Berarti yang masih belum connect namanya. Jadi itu harus di print 3 permen tadi. Kalau supaya lebih memahami dan itu kurikulum merdeka itu apa. Jadi jangan dicampur adukan itu. Jadi ini P5 cuma penguatan untuk intrakurikuler. Jadi lebih banyak waktunya intrakurikuler daripada pembelajaran P5. Kita belajar Pancasila. Iya, masuk lagi. Sila-sila. Ini nanti share di contoh-contoh tugas SN ini nanti kami share di grup ya. Nanti kami share di grup bagaimana bentuknya ini kami share di grup. Dan berlari, singkirkan egomu, oh Iya. kawan. Terakhir sekian dan terima kasih.